lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Tata cara pernikahan adat Batak lengkap. Ya teman, mangaririt. Persiapan pernikahan dalam tahap ini adalah tahap memilih gadis yang akan dijadikan istri yang sesuai dengan kriteria laki-laki atau keluarganya. Biasanya ritual ini dilakukan kalau calon mempelai laki-laki adalah seseorang yang sering merantau, sehingga calon laki-laki gak sempat untuk mencari pasangannya sendiri. Yang kedua, mangaleon tanda. Ya, mangaleon tanda maknanya memberi tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Setelah itu teman, maka laki-laki dan perempuan tersebut telah terikat satu sama lain. Ya, laki-laki itu memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Lalu orang tua laki-laki akan menyuruh perantara atau domu-domu yang telah mengikat janji dengan putrinya. Yang ketiga, marhusib atau marhori-hori dinding. Ya, marhusib dapat diartikan sebagai berbisik. Artinya adalah sebuah pembicaraan yang bersifat rahasia atau disebut juga sebagai perundingan antara utusan calon pengantin laki-laki dengan wakil dari calon pengantin perempuan. Biasanya teman didiskusikan tentang mas kawin yang tidak boleh diketahui secara umum karena dikhawatirkan akan terjadi kegagalan dari acara ini. Marhusib biasanya dilakukan di rumah perempuan teman. Domu-domu calon pengantin laki-laki akan menerangkan tujuan kedatangan mereka kepada calon pengantin perempuan. Martupol. Ya, martupol bagi orang Batak Toba bisa disebut juga sebagai acara pertunangan. Tetapi secara harfiah, martupol merupakan acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja. Diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Ya, upacara adat ini diikuti oleh orang tua kedua calon pengantin dan keluarga mereka, beserta para undangan yang biasa diadakan di dalam gereja. Karena yang mengadakan acara martupol ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Yang kelima, marhata sinamot. Ya, marhata sinamot adalah pembicaraan tentang sinamot dari pihak laki-laki. Hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak jumlah ulos, jumlah undangan, dan di mana upacara perkawinan akan dilaksanakan. Nah, acara ini disebut juga sebagai acara perkenalan resmi kedua belah pihak keluarga, teman. Marhata sinamot biasanya diselenggarakan setelah selesai membagikan jambar. Nah, adat marhata sinamot bisa juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Ya, mas kawin yang diserahkan pihak laki-laki biasanya berupa uang. Sesuai jumlah mas kawin tersebut ditentukan lewat tawar-menawar. Yang keenam, Martonggo Raja atau Maria Raja. Tata cara pernikahan adat Batak selanjutnya adalah tahap ini teman. Martonggo Raja adalah acara untuk mengumpulkan semua anggota keluarga. Karena pada adat Batak acara pernikahan adalah urusan semua keluarga, sehingga harus dikumpulkan semua keluarga untuk upacara. Martonggo Raja merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat yang bersifat seremonial. Ya, mutlak diselenggarakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis. Iya, pada adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, donga tubuh atau saudara. Pihak hasuton atau tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar terutama dongan sahuta atau teman sekampung. Ya, untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Yang ketujuh, manjalo pasu-pasu parbagason atau pemberkatan nikah. Ya, pemberkatan pernikahan kedua pengantin dilaksanakan di gereja oleh pendeta teman. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Lalu kedua belah pihak pulang ke rumah untuk mengadakan upacara adat Batak, di mana acara itu dihadiri oleh seluruh undangan dari pihak laki-laki dan perempuan. Yang kedelapan, marunjuk
Aloan unjuk atau pesta adat. Ya, tak hanya pemberkatan di gereja, teman. Kedua mempelai harus memperoleh pemberkatan dari seluruh keluarga, terutama orang tua. Disampaikan doa-doa sembari ditandakan dengan pemberian ulos. Kemudian ada pula pembagian jambar. Ya, jambar yang dibagikan ke pihak perempuan adalah daging atau jambar juhud dan uang atau tuhor niboru. Sementara pihak laki-laki menerima ikan mas arsik atau deke dan ulos. Nah, setelah pesta unjuk selesai, pengantin perempuan dibawa ke kediaman parana. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian ulos. Yang kesembilan, dialab jual atau mengihut di ampang. Ya, dialab jual artinya jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Yang ke-10, ditaruhon jual. Jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya. Ya, untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya. Dalam hal ini teman, para anak wajib mengasih upah manaru atau upah mengantar. Sedangkan dalam dialab jual, upah manaru tidak diberlakukan. Yang ke-11, Paula Une. Ya, pada acara ini disebut juga sebagai acara untuk saling berkunjung antara kedua belah pihak keluarga. Kunjungan ini berselang beberapa hari setelah upacara perkawinan dilaksanakan. Biasanya teman, pihak pengantin akan mengunjungi rumah keluarga laki-laki terlebih dahulu. Kemudian mengunjungi keluarga lain dari pihak perempuan. Ya, jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan diperbolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya ke tempat namborunya. Dalam hal ini, para anak wajib mengasih upah manaru atau upah mengantar. Sedangkan dalam dialab jual, upah manaru tidak diberlakukan. Yang ke-12, manjae. Setelah beberapa lama pengantin laki-laki dan perempuan menjalani hidup rumah tangga, atau kalau laki-laki disebut bukan anak bungsu, maka ia akan dipanjae, yaitu dipisah rumah atau tempat tinggal dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya ya. Yang ke-13, manikir tangga. Nah teman, setelah acara kunjungan ke rumah pihak laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pengantin di rumah laki-laki yang disebut juga dengan acara manikir tangga. Setelah pengantin manjaya atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Nah teman, demikianlah tata cara pernikahan adat Batak lengkap. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.